Halo semuanya, selamat datang kembali di sesi kupas tuntas kita. Nah, hari ini kita bakal ngebedah satu insiden yang jujur aja lumayan bikin geleng-geleng kepala. Kita ngomongin insiden tabrakan kereta api di Bekasi Timur. Siapin fokus kalian ya, karena kita bakal ngelihat secara detail gimana sih rentetan kejadian ini bermula. Dari yang awalnya cuma gangguan kecil banget, tiba-tiba berubah jadi mimpi buruk evakuasi yang luar biasa besar. Ini tuh bukan sekedar insiden lalu lintas biasa loh, tapi bener-bener studi kasus nyata tentang seberapa rentangnya infrastruktur kita. Pernah nggak sih kalian kepikiran gimana caranya satu mobil kecil yang mogok itu benar-benar cuma satu kejadian sepele bisa sampai ngelumpuhin seluruh jaringan kereta dan bikin tabrakan beruntun yang super masif. Nah, ini tuh ibaratnya efek domino yang nyata banget dalam sistem transportasi publik kita yang super sibuk dan saling terhubung ketat. Oke, kita langsung masuk aja ke bagian pertama, tabrakan beruntun. Jadi gini kronologinya. Semuanya berawal waktu ada KRL dari arah Jakarta yang nggak sengaja nabrak sebuah taksi yang kebetulan mogok tepat di perlintasan dekat stasiun Bekasi Timur. Nah, gara-gara insiden awal ini, otomatis rute itu terhenti kan? Terus efeknya, dan ini titik keduanya nih, KRL lain di belakangnya, yaitu relasi Kampung Bandan ke Cikarang, terpaksa harus ambil keputusan super cepat buat ngerem darurat. KRL kedua ini akhirnya tertahan dong di jalur 1. Terus, tragedi utamanya terjadi di titik ketiga. Pas KRL kedua ini masih berhenti, tiba-tiba kereta jarak jauh Argo Bromo Anggrek melaju kencang dari arah belakang. Coba bayangin, kereta jarak jauh itu kan beratnya ratusan ton, dan lagi melaju dalam kecepatan tinggi. Momentum kinetiknya masif banget. Kereta itu sama sekali nggak punya ruang atau waktu yang cukup buat ngerem. Akhirnya, bam! Argo Bromo Anggrek langsung menghentam keras gerbong paling belakang dari KRL yang lagi berhenti tadi. 3 kartu domino jatuh berturut-turut, dan benar-benar nggak terhindarkan. Terus, apa yang terjadi selanjutnya di lokasi? Kita masuk ke bagian kedua, terjebak di jalur 1. Sebenarnya sih, sebagian besar gerbong KRL yang ketabrak itu lumayan cepat bisa dievakuasi dan dipindahin ke depo terdekat. Tapi, ada satu PR besar yang ketinggalan di tengah rel. Namanya gerbong nomor 10. Karena dia ini posisinya paling belakang, gerbong inilah yang ibaratnya nerima pukulan paling telak dari moncongnya Argo Bromo Anggrek. Kondisinya, wah parah banget. Sasisnya bengkok, badannya ringsek, dan bener-bener lumpuh total. Gerbong seberat puluhan ton ini nggak bisa gerak seinci pun dari posisinya di jalur 1. Nah, dari sini muncul satu pertanyaan krusial. Kenapa sih evakuasinya lama banget? Maksudnya, kenapa ratusan petugas di lapangan nggak bisa langsung nyingkirin satu gerbong ini aja biar urat nadi transportasi bisa langsung balik normal? Ternyata jawabannya jauh lebih ribet dari sekedar narik kendaraan rusak pada umumnya. Ini ngebawa kita ke bagian ketiga, evakuasi gerbong 10. Coba deh kalian bayangin, lagi ada di posisi tim penyelamat di lapangan. Mereka tuh dihadapin sama ruang gerak yang super duper sempit. Di sisi kanan gerbong yang rengsek itu, jalan mereka keblokir sama emplasemen, alias struktur beton perong stasiun yang kokoh banget dan nggak mungkin dong dibongkar gitu aja. Terus di sisi kirinya, langsung berbatasan sama saluran air yang dalam. Ini tuh benar-benar jebakan fisik yang sempurna. Bikin manuver pakai derek besar atau kren, jadi misi yang nyaris mustahil dilakuin kalau nggak mau ngerusak infrastruktur stasiun di sekitarnya. Makanya, protokol penyelamatan standar tuh udah nggak mempan lagi di skenario ini. Normalnya kan kalau ada masalah, rescue train atau kereta penyelamat PT KAI tinggal dikerahkan, kaitin rantai tebal, terus tarik deh gerbongnya. Gampang dan cepet. Tapi, gerbong 10 ini kondisinya udah kelewat ancur. Struktur besinya udah saling ngunci dan nggak utuh. Kalau dipaksa ditarik dari ruang yang super sempit itu, ya ibaratnya kalian nyoba narik kaleng soda yang udah gepeng paksa dari celah sempit. Itu bahaya banget, bisa merobek strukturnya lebih parah dan malah beresiko bikin jalur relnya rusak permanen. Karena bener-bener gak bisa ditarik utuh, tim teknisi terpaksa harus ambil jalan ekstrim, tapi harus super metodis. Langkah pertama, mereka harus susah payah nyingkirin bagian bogi dulu, yaitu kerangka baja berat yang nyangga roda kereta. Kalau bagian bawahnya udah beres, baru deh mereka masuk ke langkah kedua. Dan ini proses yang paling intensif. Mereka harus motong sisa badan baja gerbong 10 yang hancur itu jadi 3 bagian terpisah. Bayangin aja, motong baja tebel di tengah gelapnya malam, percikan api di mana-mana, dengan ruang gerak yang sempit, bikin merinding kan? Setelah dipotong-potong, masuklah ke langkah ketiga. Potongan-potongan itu diangkat dan diangkut satu persatu ke depo terdekat pakai gerbong datar. Bener-bener kayak operasi bedah mesin skala raksasa. Nah, sekarang kita meluncur ke bagian keempat, target pemulihan jalur.
Jadi target utama dari semua operasi potong-memotong semalaman suntuk itu jelas banget. Evakuasi gerbong 10 ini harus beres malam itu juga. Kenapa harus buru-buru banget? Ya pastinya supaya besok paginya urat nadi transportasi yang vital dari Bekasi Timur ke Jakarta udah bisa pulih total. Jalur ini kan diandalin banget sama ratusan ribu penumpang yang mau berangkat kerja tiap paginya. Makanya para insinyur dan petugas di lapangan tuh bener-bener lagi balapan sama waktu, kejar-kejaran sama matahari terbit. Dan ini ngebawa kita ke satu pemikiran akhir yang merangkum semua kejadian gila ini. Seiring dengan makin padat dan canggihnya jaringan kereta api kita, sebenarnya seberapa rentan sih perjalanan harian kita sama satu masalah kecil? Kayak satu mobil mogok di tempat dan waktu yang salah aja bisa bikin kekacauan segini gedenya. Insiden di Bekasi Timur ini jadi demonstrasi nyata banget buat kita, kalau di dalam ekosistem infrastruktur yang kompleks, satu titik hambatan kecil bisa memicu efek domino dan kelumpuhan sistemik. Benar-benar bahan refleksi yang berharga ya buat kita soal keandalan sistem transportasi di sekitar kita. Oke, makasih banyak udah ngikutin kupas tuntas kali ini bareng saya. Tetap kritis, terus amati sekeliling kalian, dan sampai jumpa di pembahasan kita yang berikutnya.